dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, mohon disimak bahwa pembangunan di Gorontalo sangat ditentukan oleh potensi sumber daya alam dan kependudukan. Dalam faktanya, percepatan pembangunan kita membutuhkan kebijakan strategis, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta memanfaatkan kedua potensi tersebut. Kepada calon nomor urut 3, mohon dijelaskan kepada publik misi strategis apa yang akan dikerjakan dalam meramu kebijakan yang mempercepat kualitas hidup penduduk Gorontalo. Silahkan dijawab mulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Tentunya kita semua sepakat bahwa untuk menjadikan Gorontalo lebih cepat pertumbuhan ekonominya, tentu yang pertama adalah kita menyiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dan disitulah kita akan baru melihat bagaimana masyarakat berinteraksi untuk mewujudkan apa yang kita cita-cita bersama, Gorontalo lebih baik dari hari ini untuk hari esok. Yang kedua adalah sinergitas antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sehingga bisa bersama-sama dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya ini adalah kami insya Allah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh masyarakat Gorontalo akan memberikan bantuan langsung hibah kepada pemerintah kabupaten kota sebesar 50 miliar rupiah paling sedikit untuk setiap kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, tentunya dengan rasa aman dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan ini, kami minta juga penegakan hukum yang memang betul-betul kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi untuk kepentingan hukum kita, itu harus kita perjelas sehingga hukum untuk masyarakat menjadi sebuah kebutuhan untuk kita semua. Saya kira demikian. Baik, kita beri aplaus untuk kandidat nomor 3. Dan berikut saya akan mengulang kembali pertanyaan. Mohon kepada calon atau kandidat nomor urut 2, mohon dijelaskan kepada publik misi strategis apa yang akan dikerjakan dalam meramu kebijakan yang mempercepat kualitas hidup penduduk Gorontalo. Dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jika ditanya, misi saya sudah jelas, dan insya Allah NKRI Jilid 2 tinggal melanjutkan apa yang telah kami lakukan sekarang yang sudah dirasakan masyarakat. Ingat bahwa Provinsi Gorontalo punya sumber daya alam tapi belum dikelola dengan baik. Kita punya sumber daya manusia yang cukup, penduduk kita 1.150.000 orang, terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Ini merupakan kekuatan ekonomi kita. Sehingga alhamdulillah setelah kami mapping pada jilid pertama, ini seperti piramida. Pendidikan di Gorontalo seperti piramida terbalik, di mana tingkat kelulusan SD SMP itu sangat besar dibandingkan yang lulus SMA dan perguruan tinggi. Sehingga ini harus dibalik. Makanya kita buat program Prodira, program pendidikan pro rakyat, memberikan gratis kepada penduduk miskin SD, SMP, dan SMA. Dan itu sudah jalan. Yang berikutnya kita akan berikan seperti yang saya katakan tadi, beasiswa kepada orang-orang miskin, anak-anak pintar, dan itu kita sudah mulai dengan namanya Gorontalo Unggul. Lulusan SMA di 77 kecamatan tahun ini kita kirim ke SMA Taruna yang ada di Suwawa, punya Ibu Gariranto. Kita berikan beasiswa dan tinggal di asrama gratis. Insya Allah mereka menjadi SDM yang unggul, akan kita kirim ke luar daerah, menjadi kembali lagi mereka untuk mendirikan dan menjadi tokoh-tokoh Gorontalo yang unggul untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Gorontalo, yang insya Allah bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Gorontalo. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kandidat nomor urut 2. Dan berikut saya persilakan kepada calon gubernur atau kandidat nomor 3. Saya ulangi pertanyaannya. Mohon dijelaskan kepada publik misi strategis apa
yang akan dikerjakan dalam merabu kebijakan yang mempercepat kualitas hidup penduduk Gorontalo, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saya melihat perbandingan di tahun 2009 di mana angka kemiskinan kita Gorontalo mencapai 16%. Dibanding tahun 2001 32%, artinya 50% itu begitu menurun kemiskinan. Di tahun 2011 sampai tahun 2011 itu 18,5%, tahun 2015 18,16%. Artinya tidak sampai 1% angka kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya 0,59. Sekarang saya membuat adalah strateginya, kemungkinan dari anggaran yang segitu besar 1,8 triliun kita akan rubah untuk pemberdayaan masyarakat. Kita berikan UKM modal-modal yang saya sampaikan tadi, bahwa saya akan berikan 300 juta per desa karena kuncinya pembangunan ada di desa. Kedua adalah saya melihat mengenai pendidikan, di mana sudah jelas pendidikan 12 tahun itu dari 2004 sudah gratis, sudah diberikan dana APBD untuk 12 tahun. Sehingga saya mengatakan di sini, justru strategi saya untuk pendidikan adalah untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat, khususnya anak-anak SMA, di mana saya berikan 1.000 kemarin anak-anak untuk bersekolah. Kemudian juga untuk agropolitan, minapolitan, saya akan kembalikan kejayaan seperti dulu untuk berikan potensi-potensi jagung, terutama untuk Provinsi Gorontalo, di mana petani kita adalah hampir 34% para petani, lalu 30% para nelayan. Itulah potensi kita untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kandidat nomor 3. Dan hadirin sekalian, tamu undangan, pendengar RRI setia di mana saja berada, stasiun radio relay dan pemirsa Mimisa TV dan TPRI Gorontalo di rumah. Sesaat lagi kita akan masuk pada segmen ketiga. Namun kita akan jeda 2 menit, jadi masih tetap bersama kami dalam debat antar calon Gubernur Gorontalo tahun 2017. Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 telah sukses dilaksanakan. Kini saatnya memasuki gelombang kedua Pilkada serentak 15 Februari 2017. Diikuti 101 daerah terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pilihlah kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ayo ke TPS 15 Februari 2017 untuk pilkada yang demokratis dan berintegritas. Dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 15 Februari 2017, Anda tahu? Nggak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Ya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada. Pilkada. Oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 15 Februari 2017, 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Serentak. Saya datang. Kami datang. Kami ke TPS. Dan sumber daya alam serta pemanfaatan teknologi. Mohon dijelaskan kepada publik bagaimana mewujudkan kebijakan di bidang pariwisata serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan relevan dengan kearifan lokal. Dijawab mulai dari sekarang. Terima kasih. Ini sengaja kami masukkan dalam visi misi kami, yaitu 8 program unggulan, karena sekarang pemerintah itu lagi gencar-gencarnya untuk membangun destinasi wisata. Di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat 52 pulau. Belum yang di bagian selatan. Ini merupakan kekayaan alam kita yang sangat baik, belum yang di darat, belum di Danau Limboto. Ini harus kita membuat fasilitas umum, membuat tempat-tempat pariwisata yang bagus, dan pemanfaatan teknologi adalah dengan IT, sistem IT. Jadi tidak perlu lagi kita promosi-promosi, cukup dengan membuka Google, semua destinasi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo sudah bisa dibaca. Bukan saya di lokal, di internasional, tapi di dunia harus sudah bisa membaca bahwa di Gorontalo punya destinasi wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Yang insya Allah kami lakukan adalah membangun infrastruktur. Yang pertama, kami telah memperbesar Bandara Udara Jaludin yang dulu sangat memalukan sebelum kami memimpin Provinsi Gorontalo. Tapi sekarang orang datang dengan Garuda 2 kali, dengan Batik 2 kali, Lion 2 kali, dan Sriwijaya. Dan bandara sudah bagus, panjang bandaranya sudah 2.800, lebarnya 45 meter, dan sudah bisa mendarat dengan gerba rata. Insya Allah ke depan tinggal akses ke daerah pariwisata kita akan bangun.
termasuk sumber daya manusianya, termasuk masyarakatnya yang ada di sini. Contohnya di Pulau Cinta sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bualemo. Di sana masyarakatnya harus kita sosialisasi bahwa ini Pulau Cinta menjadi tujuan wisata. Marilah kita sama-sama membudayakan wisata agar para wisata datang itu tidak lagi dikotak-kotakan, tidak lagi terganggu dengan objek-objek pariwisata yang sudah begitu indah di Provinsi Gorontalo. Insya Allah ini sudah menjadi program kami dan anggarannya sudah ada, dinasnya pun kami sudah bentuk. Yang tadi dinasnya masih menyatu dengan Kominfo dan Perhubungan, sekarang kami sudah sendirikan dan insya Allah kami akan carikan sumber daya manusia di Jakarta untuk menjadi kepala dinas pariwisata. Baik, kita beri aplaus kepada kandidat nomor 2 dan berikut kepada calon kandidat nomor 1. Iya. Mohon maaf kepada para pendukung untuk bisa mendengarkan bersama. Saya lanjutkan untuk kandidat nomor 1. Dalam dokumen visi misi calon gubernur nomor 1 tertulis tentang program literasi masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia. Mohon dijelaskan kepada publik bagaimana tantangan literasi masyarakat serta strategi konkret mewujudkan kompetensi sumber daya manusia di Gorontalo mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya bisa sampaikan bahwa mengenai strategi saya untuk pendidikan sumber daya manusia, yang saya sampaikan tadi bahwa 12 tahun wajib belajar itu adalah program nasional, sehingga kita tetap meneruskan, sudah pasti, bukan namanya istilah gratis-gratis, itu sudah pasti. Kemudian juga mengenai saya menambah untuk program beasiswa kepada anak-anak yang memang berprestasi untuk jenjang kuliah, karena banyak sekali pengangguran di sini dan tidak ada dana untuk masuk kuliah. Fakta yang mengatakan sesuai BPS. Jadi saya berikan kurang lebih 10.000 untuk anak-anak yang masuk jenjang universitas, mereka-mereka yang berprestasi untuk seluruh kabupaten dan kota. Juga saya berikan kepada anak-anak SMA yang mempunyai potensi untuk kita sekolahkan di luar daerah, bukan saja di Gorontalo, tapi di luar daerah. Seperti saya pernah buat di Dwi Wirma, kerjasama dengan sekolah Dwi Wirma, di mana mereka boarding di sana, sehingga mereka betul-betul mempunyai inovasi yang baru, punya nalar yang baru, dan punya pemikiran yang baru untuk balik-balik ke Provinsi Gorontalo. Dan yang terakhir adalah di mana saya berikan kepada anak-anak kita untuk suatu kegiatan-kegiatan yang berupa skill. Jadi tidak saja mereka harus universitas, tapi berupa skill untuk mereka-mereka yang lulusan dari STM atau dari SMEA yang mereka inginkan sesuai dengan jurusan mereka. Itu kita berikan sesuai dengan materi atau sesuai dengan universitas-universitas yang diperlukan di daerah masing-masing. Seperti daerah pertanian, saya akan buat sekolah-sekolah pertanian di sana. Daerah perikanan, saya akan buat sekolah-sekolah perikanan di sana, menunjang potensi-potensi yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan kita berikan aplaus kepada kandidat nomor 1. Dan berikut saya persilakan kepada kandidat nomor 3 bahwa dalam visi misi calon gubernur nomor 3 disebutkan tentang kemandirian masyarakat dan kesejahteraan. Bagaimana strategi mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo dari perspektif budaya, etos kerja, dan sektor unggulan yang berdaya saing. Silakan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Soal sektor kemandirian ekonomi, dengan luas wilayah Provinsi Gorontalo yang kurang lebih 12.000 km bujur sangkar dengan dihuni dengan penduduk 1,1 juta jiwa. Ini potensi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat kalau dibahagi dengan per kilometer bujur sangkar dihuni beberapa kakak saja. Olehnya itu, dengan keyakinan saya, dengan melalui keahlian daripada pakar-pakar, daripada penyuluh, tentunya masyarakat dibina, dididik
melalui ilmu agama dan akhlak, itu yang paling utama. Sehingga masyarakat ini betul-betul mau melakukan kegiatannya melalui, tentu dia harus rajin bekerja, dia harus jujur, dan dia harus disiplin untuk bekerja. Sehingga masyarakat ini tahu dirinya, dia mandiri, dia akan bekerja untuk dirinya, lalu untuk keluarganya. Sehingga masyarakat ini tanpa ada intervensi sebenarnya masyarakat sudah bisa mandiri di mana dia bertempat tinggal. Olehnya itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya juga sampaikan pada nomor 2 Pak Rusli, dengan wisata saya tambahkan saja, di situ juga akan ada ekonomi rakyat. Di mana daerah itu aman dan nyaman, insya Allah orang wisata akan datang berkunjung ke Gorontalo dengan nyaman tentunya. Untuk itu, kemudian yang berikut, tentu saya ingin menyampaikan juga bahwa tidak ada yang bisa berubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri mau berubah nasibnya. Seperti disitulah mandirinya masyarakat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kandidat nomor 3. Dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada ketiga calon nomor urut 1, 2, dan 3. Hadirin tamu undangan sekalian, pendengar RRI dan pemirsa di rumah, sesaat lagi debat akan masuk pada segmen yang keempat. Namun kita akan jeda sebentar dan masih bersama saya dalam debat antar calon Gubernur Gorontalo tahun 2017. Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 telah sukses dilaksanakan. Kini saatnya memasuki gelombang kedua Pilkada serentak 15 Februari 2017. Diikuti 101 daerah terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pilihlah kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ayo ke TPS 15 Februari 2017 untuk pilkada yang demokratis dan berintegritas. Dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 15 Februari 2017, Anda tahu? Nggak tahu tuh. Apa? Ada apa ya? Nggak tahu. Ya, pemilihan kepala daerah. Oh iya, pilkada. Pilkada, oke. Pemilihan kepala daerah. Ingat, 15 Februari 2017, 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Serentak. Saya datang. Kami datang. Kami ke TPS. Ya, pendengarnya di mana berada, hingga saat ini masih langsung debat terbuka segmen yang ketiga ya. Ini telah dilalui dari 3 calon gubernur Gorontalo, dan juga terlihat dari keramaian di gedung sini ya. Ini masih cukup ramai oleh masing-masing pendukung untuk memberikan semangat kepada calonnya 3, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang kedua, agar tertib. Dan saya mohon juga kepada pendukung-pendukung partai lain, jangan memancing-mancing situasi, ya. Iya, jangan baik. memancing-mancing situasi. Terima kasih. Untuk segmen keempat ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat pendukung, bahwa moderator mempersilakan para calon untuk saling bertanya. Ini memang alur pertanyaan dan jawaban dipandu oleh moderator, diberikan tata tertib, ya ini maksimal 1 pertanyaan. Dan Bung Bobby, kita laporkan juga kepada masyarakat, memang saat ini suasana di dalam Grand Palace ini sedikit tidak terkendali, di mana pasangan pendukung memberikan yel-yel yang sudah ramai melampaui tata tertib yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu KPU Provinsi Gorontalo. Ya, mereka juga masing-masing menjagokan ya, Ya, dari benar sekali. 1, 2, 3. Ya, tadi kita lihat dari segmen pertama, kedua, ketiga, dan masih 3 lagi ya. 3 lagi segmen lagi ya. Segmen keempat, kelima, karena di mana yang keempat nanti ini akan masing memberikan pertanyaan ya. Masing-masing calon akan memberikan pertanyaan kepada calon yang lain. Dan ini nantinya alurnya akan dipandu langsung oleh moderator dengan maksimal 1 pertanyaan. Ya, Artinya ini menitnya 3 menit saja nih. benar sekali. Masing-masing calon, di mana nomor 1 akan memberikan pertanyaan kepada nomor 2,
nomor 1 akan memberikan pertanyaan kepada nomor urut 3, dan begitu juga nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1 dan 3, dan nomor 3 akan memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1 dan 2. Dan ini pertanyaannya sudah dirumuskan oleh tim ahli. Maksudnya akan dipandu langsung oleh moderator, di mana pertanyaan itu bersumber langsung dari para calon. Kalau segmen 1, 2, 3 ini memang moderator hanya membacakan. Tapi pertanyaannya ini sudah melalui rumusan semua dari tim ahli ataupun pakar yang melakukan monitoring perkembangan Provinsi Gorontalo yang terjadi. Nah, ini dibahas di sini dan moderator membacakan itu. Oke, baik. Kita ikuti moderator. Lainnya dan calon lainnya menanggapi pertanyaan yang diajukan, serta calon yang mengajukan pertanyaan berhak memberi tanggapan balik. Baik, saya mulai dari calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Masih dengan panduan saya, calon nomor urut 2 silakan bertanya kepada calon nomor urut calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 2 dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya bicara kemiskinan, di mana saya sampaikan tadi bahwa tahun 2002 itu 32%, tahun 2009 mencapai 16%, artinya 50% penurunan angka kemiskinan dengan anggaran yang begitu kecil 400 miliar. Sekarang 2011 yang saya sampaikan tadi 18,75%, kemudian 2015 18,16% dengan anggaran 1,8 triliun. Artinya di sini tingkat penurunan kemiskinan tidak mencapai 1%, hanya 0,59%. Pertanyaan saya kepada Bapak Rusli bahwa apa saja program-program untuk menurunkan kemiskinan selama ini, di mana saya melihat data dari, bukan saya buat-buat, ini saya baca dari data Pemda sendiri yang buat dan juga BPS, bahwa penurunan itu. Pertanyaan, terima kasih. Iya, silakan nomor urut 2. Terima kasih Bu Hana, ternyata sudah pintar menanya. Dan Ibu juga 2 periode jadi anggota DPD, juga saya mudah-mudahan sudah ada intervensi Ibu sebagai anggota DPD untuk membawa anggaran untuk menurunkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Perlu saya jelaskan, saya tidak perlu baca karena saya sebagai pelaku, bahwa ketika kami dilantik jadi gubernur tahun 2012 tanggal 16 Januari, itu angka kemiskinan berada di 18,75%. Setelah kami tahun 2012 kami rubah APBD. APBD langsung pro rakyat, yang dimana APBD provinsi yang setiap tahunnya sebelum kami jadi gubernur itu berada di 60% untuk pro rakyat, 40% itu untuk kebutuhan pegawai. Tapi sejak kami memimpin Provinsi Gorontalo, itu APBD, postur APBD kami rubah 72% untuk rakyat. Iya, silakan ditanggapi. Calon nomor urut 1 silakan ditanggapi. Baik, terima kasih. Di sini pertanyaan saya Pak Rusli Habibie yang terhormat, bahwa bagaimana program Anda mengatakan bahwa Anda membuat program kerakyatan, tapi fakta mengatakan bahwa begitu kecilnya angka pendapatan rakyat, begitu besarnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, sehingga sekarang kalau kita lihat Gini rasionya udah mencapai 0,43%. Padahal kita tidak boleh mencapai dari 0,39, itu minimum. Artinya Gorontalo sudah masa kritis, di mana kemiskinan antara si kaya dan si miskin terlalu jauh. Yang kaya makin kaya, si miskin makin. Mungkin anggaran Anda lebih banyak ke infrastruktur jalan, sehingga khususnya jalan perkotaan, bukan jalan-jalan desa. Bukan berarti tidak boleh jalan perkotaan, boleh. Tapi Anda harusnya lebih pro kepada pertanian, perikanan yang menjadi lumbung kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih, dan dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 1 kepada nomor 3. Disilakan mulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin tidak jauh dari pertanyaan saya tadi untuk menyambung Pak Zainuddin. Anda sebagai calon nanti, bagaimana tanggapan Anda mengenai Gini rasio yang saya sampaikan, di mana tadi saya sampaikan bahwa tingkat Gorontalo sekarang 0,43%.
di bawah rata-rata nasional. Rata nasional 0,41%. Bagaimana tanggapan Anda dalam hal ini? Terima kasih. Silakan. Singkat sekali pertanyaannya. Saya jawab satu jawaban saya. Insya Allah saya dipercaya untuk memimpin Gorontalo. Saya akan turunkan sampai 10% yang akan datang di tahun 2022. Baik, ada tanggapan balik? Baik Pak Zainuddin, mohon maaf, bukan pertanyaan saya tingkat kemiskinan, tapi pertanyaan saya adalah generasio. Generasio itulah antara gap antara si kaya dan si miskin. Jadi bukan 10%, tidak mungkin kalau 10%. Minimal 3,9%, di mana tahun 2009, 2008 itu kita bisa mencapai waktu gubernur pertama itu mencapai 0,35%. Tahun 2009 0,38%. Artinya perbedaan si kaya dan si tidak terlalu jauh. Bukan seperti sekarang 0,43%. Dengan anggaran begitu besar 1,8 triliun. Bukan presentasi kemiskinan Pak Zainuddin. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada ketiga kandidat nomor 1, 2, dan 3. Baik, masih dalam segmen yang keempat, saya akan mengundang dengan hormat calon kandidat nomor 2 akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1 dan 3. Disilakan untuk kandidat nomor 1. Terima kasih untuk nomor 1 Ibu Hana. Tadi di tagline Mbak Ibu juga mengatakan ingin mengembalikan kejayaan Provinsi Gorontalo. Pertanyaan saya sederhana. Kejayaan apa yang ingin Ibu kembalikan untuk Gorontalo? Sedangkan pada waktu itu bandara belum ada, listrik mati-mati, bandara belum jadi, pelabuhan juga belum jadi, jalan masih macet, produksi jagung baru 300.000 ton. Mohon tenang. Ya, sekarang sudah menghampir 1 juta ton. Apa yang harus jaya? Kantor-kantor belum ada, listrik juga masih ada, kemiskinan masih juga tinggi. Kejayaan apa? Pendidikan masih mahal, masih bayar, kesehatan masih bayar, rumah sakit provinsi belum ada. Sekarang kami sudah berbuat untuk itu. Kejayaan apa yang Ibu ingin kembalikan? Dan apa tujuan Ibu untuk kembali lagi ke Gorontalo setelah dipercayakan oleh rakyat menjadi anggota DPD? Belum selesai 2 periode, Ibu sudah kembali lagi ke sini. Kira-kira tujuannya apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Rusli. Tingkat ukuran suatu kejayaan itu adalah 1. Bagaimana rakyat memiliki pendapatan. 2. Lapangan pekerjaan untuk rakyat Gorontalo. 3. Antara si kaya dan si miskin tidak terlalu jauh. Tidak seperti sekarang. Itulah ukuran dari kita seorang pemimpin untuk keberhasilan. Yang kedua adalah Anda mengatakan bahwa Gorontalo pada saat itu susah, mati-mati listrik dan tidak ada bandara. Boleh maaf Pak Rusli Habibie, di mana kita ketahui justru dengan anggaran yang kecil kita bisa fokus di pertanian dan di perikanan, tapi juga kita membangun bandara dengan menggunakan anggaran APBD, bukan anggaran APBN. Yang saya ketahui untuk bandara yang sekarang adalah anggaran APBN, dan itu sudah zaman SBY sudah mengalokasikan untuk seluruh Sulawesi Timur harus bandara bagus, bukan dana APBD yang mengusulkan. Mohon maaf, di mana untuk jalan, mohon maaf lagi, jalan itu adalah sudah dianggarkan dan sudah dibangun oleh Provinsi Gorontalo tahun 2001 sampai 2009. Terima kasih. Silakan, ada waktu untuk ditanggapi. Silakan ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi kita di sini jangan berretorika. Tidak perlu berretorika, tapi kenyataan. Alhamdulillah Bu Hana, setelah kami maju lagi, itu ada 68% rakyat Gorontalo masih menginginkan kami untuk maju lagi karena program-program kami sudah dirasakan. Itu Ibu ketahui. Ini pernyataan dari rakyat yang sangat signifikan dan melalui kajian-kajian ilmiah, bukan retorika, bukan akal tome, tapi bukan untuk pencitraan, ya Bu ya, bukan untuk pencitraan, semata-mata demi kita untuk mencalonkan lagi gubernur. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, dan dilanjutkan kepada pertanyaan kandidat nomor 3. Silakan mulai dari sekarang. Pak Zainuddin, sahabat saya, dulu kami sama-sama bupati, beliau juga bupati, tentunya sudah punya pengalaman. Kira-kira apa yang ingin Anda lakukan ketika dipercaya menjadi gubernur Provinsi Gorontalo, insya Allah setelah saya periode kedua? Silakan Pak. Baik, terima kasih Puan Rusli, sahabat saya.
dari dulu sampai sekarang bersahabat. Iya, mohon tenang. Cita-cita saya, niat saya mau untuk memperbanyak amal untuk saya jalan ke surga lebih cepat, insya Allah nanti. Itu saja jawabannya. Iya. Masih ada tanggapan Pak Rusli? Terima kasih Pak Jainuddin, cukup. Cukup, baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Dan saya akan lanjutkan pertanyaan dari kandidat nomor 3 kepada kandidat nomor 2 dan nomor 1. Silakan kepada kandidat nomor 1. Baik, pada Ibu Hana, simpel sekali, dijawabnya juga insya Allah simpel. Kita ini semua sudah menjadi pelayan masyarakat. Saya sudah 10 tahun, Wan Rusli sudah 8 tahun, Bupati dan Gubernur, Ibu Hana anggota DPD, pelayan masyarakat juga. Satu pertanyaan saya, dijawab dengan jujur yang tulus. Apa kira-kira niat Ibu Hana untuk menjadi pelayan masyarakat Gorontalo, Gubernur Gorontalo 2017-2022? Dijawab dengan tepat saja. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Jainuddin. Memang tadi saya menyambung juga yang Pak Rusli sampaikan bahwa saya 2 periode dan saya belum selesai DPD RI. Sebetulnya saya sangat prihatin dengan kondisi Gorontalo, sehingga karena memang curahan dari masyarakat baik petani nelayan yang mereka begitu meminta, merindukan kembalinya kejayaan Provinsi Gorontalo di bidang pertanian dan perikanan, sehingga saya keterpanggilan dan melihat kemiskinan Gorontalo 5 termiskin se-Indonesia. Bayangkan saja dengan anggaran 1,8 triliun Gorontalo terpuruk dan 5 termiskin se-Indonesia. Itulah keterpanggilan saya. Saya ingin kembalikan kejayaan Provinsi Gorontalo. Saya ingin rakyat memiliki pendapatan, dan saya ingin rakyat memiliki kesejahteraan, dan saya ingin rakyat memiliki bahwa Gorontalo bukan saja dikenal di nasional, juga di internasional. Itulah niat saya yang tulus. Terima kasih. Baik, ada tanggapan balik Pak? Silahkan. Baik, saya tanggapi. Saya Bupati Pohuwato Ibu Hana 2005 sampai 2010. 2010 saya hijrah. Tapi saya rasa pada saat itu saya sudah 46 tahun di Gorontalo. Kejayaan Gorontalo seperti apa yang dimaksud oleh Ibu Hana? Buat itu. Tolong. Ya, saya kira itu tidak perlu tidak ada tanggapan balik. Baik, cukup. Kita beri aplaus dan kita akan lanjutkan kepada pertanyaan kandidat nomor 2. Silakan Bapak untuk kandidat nomor 2. Tadi pertanyaan saya sama aja kepada Pak Rusli. Ibu Hana, ya. Baik, silakan Ya. Pak Rusli. Ditanggapi. Terima kasih Pak Jainuddin. Saya dan Pak Idris Rahim ingin maju lagi. Yang pertama, kami putra daerah Gorontalo asli. Yang kedua, 68% hasil survei keinginan masyarakat masih ingin untuk kami berdua melanjutkan program-program kami yang belum selesai kami kerjakan 5 tahun. Saya katakan ketika itu Pak Jainuddin, kalau saja survei kami di bawah, dan ini jujur saya katakan ketiga calon ini sudah punya survei masing-masing. Seandainya survei kami di bawah, berarti rakyat tidak ingin kami lagi. Tapi karena survei tinggi ini secara kajian ilmiah, kami bersedia untuk maju lagi, menyelesaikan lagi program-program yang belum kami selesaikan selama 5 tahun masa periode kami. Insya Allah kami akan bisa tuntaskan namanya pendidikan gratis, kesehatan gratis, membangun rumah sakit, membangun bandara, jalan-jalan kita bangun. Produksi pertanian hari ini sudah bisa mencapai 1 juta ton jagung. Harganya ketika dulu zaman gubernur sebelumnya itu hanya Rp800. Sekarang sudah Rp3.700 harga jagung di Provinsi Gorontalo. Dan terima kasih. Kita beri aplaus kepada kandidat Gubernur Gorontalo tahun 2017. Baik hadirin dan pemirsa di rumah, pendengar di mana saja berada, setelah kita mengikuti segmen 1, 2, dan 3, 4, maka kita akan sampai pada segmen akhir debat antar calon Gubernur Gorontalo tahun 2017. Pada segmen terakhir adalah closing statement. Sekali lagi closing statement akan saya mulai dari calon nomor urut 1. Silakan closing statement dimulai dari sekarang. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Terima kasih kepada 6 partai
yang telah mendukung dan setia kepada kami untuk memenangkan paket Hana dan Tony Hati, juga kepada suami saya yang tercinta Bapak Fadel Muhammad yang begitu mensupport saya dan mengetahui apa yang rakyat mau. Juga kepada, sekali lagi, kepada keterpanggilan saya untuk menjadi calon gubernur, karena keprihatinan saya dan melihat kondisi Gorontalo yang begitu terharu dan begitu kritis, sehingga saya ingin sekali mengabdi, memberikan suatu kinerja saya, memberikan suatu yang terbaik untuk rakyat Gorontalo, di mana saya selalu 2 periode selalu mengikuti apa yang terjadi pada saat 2001 sehingga sampai 2009, dan saya tahu persis bagaimana rakyat awal tidak memiliki apa-apa, begitu terpuruk kemiskinan, alhamdulillah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi saya sangat sedih sekali melihat kondisi di 2011 sampai 2015 yang begitu menurun angka pendapatan rakyat dan begitu meningkat angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Jadi saya akan mengiatkan tekad saya untuk mengabdi kepada Gorontalo, untuk berjuang untuk rakyat Gorontalo supaya rakyat lebih sejahtera. Kembalikan kejayaan Provinsi Gorontalo di bidang agropolitan, minapolitan, dan juga sumber daya manusia. Insya Allah Gorontalo menjadi jaya, insya Allah Gorontalo menjadi sukses, penuh keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita beri aplaus kepada kandidat nomor 1, dan saya mengundang dengan hormat kandidat nomor 2. Alhamdulillah kepada seluruh hadirin, termasuk mongota tamu dula'a tahidung radio dari ujung Taluda'a sampai Tolinggula, dari ujung Pinogu sampai Molosipat tahidung radio ngamilah Gorontalo. Insyaallah watia tulungia pemai untuk melanjutkan kepemimpinan kami periode kedua untuk menjawab masih banyak permasalahan-permasalahan rakyat toh Gorontalo. Insya Allah itu bersama-sama Gorontalo membangun Gorontalo Butia agar Gorontalo lebih maju, lebih sejahtera, lebih damai untuk hidup toh Gorontalo. Masalah listrik insya Allah tahun ini 20.000 pemasangan listrik kami gratiskan. Mahyani juga ada. Pendidikan gratis kami teruskan sampai ke tingkat mahasiswa, dan itu kami sudah APBD-kan di Provinsi Gorontalo tahun 2017. Insya Allah apabila hasil survei kami seperti yang disampaikan oleh calon-calon lain beberapa hari yang lalu, insya Allah kami akan melanjutkan kepemimpinan kami demi kejayaan Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo nomor Adebo NKRI lanjutkan. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kandidat nomor 2, dan kita akan lanjutkan closing statement dari kandidat nomor 3. Terima kasih kepada seluruh pendengar radio maupun di ruangan ini dari ujung Taluda'a sampai Molosipat. Mohon doa dan dukungannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niat saya untuk membangun Gorontalo yang lebih baik. Dan yang ketiga, bila mana ada salah satu pemenang di antara ketiga kandidat ini, saya orang nomor 1. Bila mana saya kalah, saya nomor 1 mengucapkan selamat untuk kepada pemenang itu. Tapi sebaliknya juga, bila mana saya menang, saya mohon juga kedua kandidat ini menyatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bila mana saya dipercaya oleh seluruh masyarakat Gorontalo sesuai dengan visi dan misi saya, sesuai dengan apa yang sudah pernah saya janjikan, bila mana tidak saya laksanakan, setahun saya tidak laksanakan, paling tidak ada yang sudah dilaksanakan. Ketika itu tidak dilaksanakan kepada seluruh masyarakat, saya bersedia untuk mundur menjadi gubernur Gorontalo pada saat itu. Karena yang saya cari adalah amanah untuk rakyat, tidak ada lain. Dari awal saya katakan mencari ridho Allah dan mencari berkah untuk memperlancar jalannya ke yang kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu, yaitu surga. Itu saja statement saya, dan saya siap kalah dan siap juga untuk menang untuk itu. Olehnya itu kepada seluruh pendengar yang ada di sini, mohon maaf
tahun sudah saya lalui kepada partai pengusung PAN, PKS, dan Hanura. Saya mohonkan doanya semuanya untuk itu. Kepada yang terakhir, doa dari istri saya yang tercinta yang hadir di ruangan ini, insya Allah kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kandidat nomor 3. Dan hadirin, sekali lagi kita akan berikan pendengar di Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Closing statement menjadi segmen terakhir, segmen kelima dalam debat terbuka antar calon gubernur Gorontalo pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2017 periode untuk hingga ke tahun 2022. Dan tentu saja pada closing statement tersebut seluruh calon diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan terakhir terkait dengan debat terbuka antar calon gubernur Gorontalo ini. Ya, cukup menarik di debat pertama ini antar calon gubernur yang diikuti oleh 3 calon ini dan juga dari tim pemenangan juga dari pendukung, dari masa pendukung. Di sisi pertama itu cukup menarik dengan jawaban, pertanyaan, tanggapan baik dari antar calon maupun dari moderator ini dijawab dengan cukup luar biasa. Luar biasa ya. Oke, baik. Dan kiranya sampai di sini laporan langsung kami serangkaian. Kita berusaha kepada masyarakat bahwa di debat ini tidak terlihat satu atribut pun. Oke. Tidak ada satu atribut karena memang ini dilarang oleh panitia penyelenggara pemilu bahwa di setiap debat ini dilarang bawa atribut di ruangan debat kandidat. Oke, baik. Kiranya sampai di sini laporan langsung kami serangkaian dengan debat terbuka antar calon gubernur Gorontalo pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Gorontalo tahun 2017. Kerabat kerja yang bertugas, teknisi ada Roy Dumako dan juga ada Hamsa Dento, ada Asin Daniel dan juga didukung dengan Keamanan yaitu Imran Jabir. Dan saya sendiri Bobi Rawan. Dan saya Taufik Usman. Ya, dua pengacara. Salah Dama. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 telah sukses dilaksanakan. Kini saatnya memasuki gelombang kedua Pilkada serentak 15 Februari 2017. Diikuti 101 daerah terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pilihlah kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ayo ke TPS 15 Februari 2017 untuk pilkada yang demokratis dan berintegritas. Dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.